dari rekan-rekan yang mahasiswa juga datang hari ini, itu sarana kontrol kami dari masyarakat terlaksana. Jadi terkait kasus yang kita tangani tentang Mas Rifai itu masih berjalan prosesnya. Sehingga kemarin kita 2 hari turun ke lapangan ke Satui mengecek bukti-bukti yang terkait dengan yang dilaporkan oleh pelapor. Dan perkembangan pun SP2AP pun kita kirim kepada pelapor. Mungkin langkah tindak lanjut kita saat ini adalah dengan berkas yang ada kita akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan untuk meminta ahli terkait dengan pelaporan ini. Jadi sehingga kita bisa memberikan kepastian hukum. Tapi catatan penting adalah setiap laporan masuk itu kita menggunakan praduga bersalah. Jangan sampai kita menuduh orang sehingga kita membuat statement-statement di luar sehingga membuat keresahan di masyarakat. Itu yang kita hindari. Saya terima kasih untuk rekan-rekan baik dari media, dari mahasiswa sekalian. Kalau memang ada informasi atau mungkin fakta-fakta di temukan lapangan itu sebagai novum baru bagi kami, sampaikan. Tapi ingat, jangan bicara katanya ya, karena hukum itu bicara fakta, bukan katanya. Jadi kalau memang ada fakta data yang rekan-rekan miliki di lapangan yang untuk mendukung kami, serahkan, insya Allah kami proses. Jadi jangan sampai di luar menganggap ini dihentikan, tidak, proses jalan. Kendala waktu itu ya kita sampaikan bahwa dalam proses pencarian saksi, pencarian alat bukti lainnya ke lapangan kan itu butuh waktu. Terutama nanti saksi ahli. Saksi ahli itu malah kita bersurat ke Kementerian Pendidikan, ya jawabannya kadang sebulan, 1,5 bulan, kenapa? Karena dari mereka pun ahli di sana kan terbatas dan mereka menghindar seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Selatan. Sehingga giliran-giliran yang surat masuk duluan itu ditambahkan oleh mereka, dan karena dari saksi ahli pun turun ke lapangan mereka. Waktu saya periksa kemarin contohnya yang pertama, itu mereka turun ke Makassar, kemana, ke Sumatera. Jadi oleh karena itu bukan kami memperlambat proses, tidak, tapi proses itu berlangsung karena ada hal-hal terkait dengan saksi ahli yang mungkin butuh waktu kita itu sehingga agak lama, 1,5 bulan kemarin itu. Oleh karena itu tidak ada konteksnya kita menghentikan penyidikan atau penyelidikan. Masyarakat Kalimantan desak pengungkapan kasus ijazah palsu, oknum anggota DPRD Tanah Bumbu jadi sorotan. Banjarmasin, medianationalnews.com, Kerukunan Masyarakat Kalimantan KMK, menyuarakan aspirasi dengan mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Kalimantan Selatan untuk segera mengungkap dugaan penggunaan ijazah palsu yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut kredibilitas perwakilan rakyat dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam pernyataannya, KMK menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami meminta agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik serta keberlangsungan demokrasi di daerah kami, ujar perwakilan KMK dalam sebuah konferensi pers, Kamis 17/10. Isu ini semakin menjadi perhatian setelah tagar-tagar kawal demokrasi dan tagar selamatkan demokrasi ramai digunakan di media sosial oleh masyarakat yang turut mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka berharap pengungkapan kasus ijazah palsu ini menjadi langkah awal untuk memperkuat integritas di lembaga legislatif, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. KMK berharap Polda Kalimantan Selatan segera memberikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan kasus ini. Masyarakat berhak tahu, dan kami akan terus mengawasi. Kasus ini bukan hanya soal individu, tetapi soal marwah demokrasi yang harus dijaga, tambah perwakilan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dari DPRD Tanah Bumbu belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Polda Kalimantan Selatan juga belum merilis perkembangan terbaru mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut Kasubdit Dirkrimsus Polda Kalsel AKBP Weldy Rejika, SH, SIK MIK, kasus ini tetap berjalan dan tetap berproses. Ia menambahkan pada rekan-rekan wartawan dan mahasiswa, mari kita sama-sama mengawal dan sama-sama membantu untuk tetap berjalan sesuai dengan UU. Kasubdit AKBP Weldy Rejika, SH, SIK, MIK, juga menambahkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah tutupnya. H. Anang Misran juga sempat memberikan statement terkait kasus dugaan ijazah palsu ini agar kita semua menyerahkan kepada pihak kepolisian khususnya Krimsus Polda Kalsel, kita tetap kawal proses yang ditangani pihak Krimsus Polda tutupnya pada wartawan. Artinya mempertanyakan kejelasan kasus ijazah palsu anggota DPRD Tanah Bumbu berinisial MS. Jadi praduganya itu ijazahnya memang palsu karena pihak
dari Krimsus sudah melakukan. Tadi sudah datang ke tempat yayasan ijazah itu dan memang ada indikasi memang palsu gitu. Itu deh di praduganya. Jadi kita mengawal. Pihak Krimsus agar lebih profesional lagi, jangan ada intervensi dari orang, karena di lapangan MS ini mengaku bahwa didukung oleh seorang pengusaha di Tanah Bumbu. Saya kira pengusaha Tanah Bumbu tidak mungkin lah membackup kasus seperti ini, terlalu kecil. Kasihan nama beliau, sebentar-sebentar ini, sebentar-sebentar pengusaha ini yang dibawa. Jadi dengan disebutnya nama pengusaha ini seolah takut pihak kepolisian untuk melanjutkan ini. Kita dukung pihak kepolisian untuk memproses ini sampai selesai.